mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada responsi sore hari ini bersama Al-Fat. Tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Semoga keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih yang udah nyempetin buat datang di responsi Al-Fat sore hari ini. Perkenalkan semuanya, nama aku Rahma. Di sini akan jadi MC untuk memandu responsi dari Al-Fat untuk sore hari ini. Alhamdulillah udah ada sekitar 169 orang yang datang di responsi hari ini. Semoga teman-teman yang datang di responsinya Al-Fat bisa dapat keberkahan ilmu dari Al-Fat dan bisa semoga besok untuk UAS AKA-nya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya itu teman-teman semua udah siap belum? Boleh dong chat, komen gitu. Udah siap nih Kak gitu. Teman-teman pada siap belum nih? Oke, makasih ya udah respon. Nah, sebelum kita mulai responsinya hari ini, kita mulai dengan pembacaan doa oleh Kak Farhan. Kepada Kak Farhan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk membuka responsi pada hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Halo, suara saya terdengar? Oke. Tadi ke-mute, Kak. Oh iya, maaf. Baik, untuk membuka acara hari ini, saya akan membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Kak Farhan udah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapatkan hidayah dari lantunan ayat suci tersebut. Sebelumnya itu teman-teman udah ada yang tahu belum pemateri yang akan nyampein responsi AKA pada sore hari ini? Boleh dong chat kalau ada yang tahu siapa nama pematerinya. Oh, belum nih Kak, belum. Oke. Kursif. Oke, sebelum itu aku akan ngebaca siapa yang di pemateri pada hari ini, namanya Kak Aisyah Kurotain. Kak Aisyah ini merupakan staf akademik dari Al-Fat LVF. Beliau sendiri udah pernah meraih beberapa medali sebelumnya sewaktu
SMA, yakni medali perak Timor Thailand International Mathematics Olympiad, medali perak PIMSO Philippine International Math and Science Olympics, dan juara 1 KSNK kompetisi sains nasional tingkat kabupaten di bidang informatika, dan juara 1 KSNK di bidang matematika oleh Balai Pengembang Talenta Indonesia, Kemendikbud Riset. Nah, sebelum itu Kak Aisyah udah siap belum nih untuk mulai responsi hari ini? Halo, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Kak. Gimana nih kabar Kak Aisyah? Alhamdulillah, baik. Rahma gimana kabarnya? Udah. Alhamdulillah, baik. Udah siap belum nih, Kak, untuk ngisi responsi hari ini? Bismillah, insya Allah siap. Agak deg-deg sih sebenarnya, tapi Oke, kepada Kak Aisyah, saya serahkan waktu dan tempat, dipersilahkan. sebentar ya. Oke. Ya, untuk teman-teman sendiri, untuk pertanyaan boleh langsung aja di drop di kolom komentar di chatbox-nya, atau langsung aja raise hand untuk nanya sama Kak Aisyah-nya langsung. Sebelumnya izin share screen dulu ya. Siap, Kak. Oke. Iya. Sudah terlihat kan ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak Aisyah. Udah. Jadi besok itu kan UAS ya KA ini ya. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng ya. Aku juga besok ikut UASnya. Jadi kalau misalnya ada yang salah, minta tolong diingetin gitu. Kak ini nggak gitu apa gimana? Oke, langsung aja masuk ke nomor 1 ini. Soalnya dipilihin sama panitianya. Sama ini ada soal substitusi. Misalkan terdapat fungsi rekursif Tn, habis itu kalau misal n sama dengan 1, maka nilainya jadi 1. Jika n lebih besar dari 1, maka Tn-1 plus n. Di sini kita diminta untuk mencarinya pakai substitusi. Oke, kalau gitu kita tulis ulang lagi ya. Bentar. Oke. Ini coretannya kelihatan kan? Kelihatan. Kelihatan. Tn sama dengan Tn-1 ditambah n. Nah, di sini kita diminta pakai substitusi. Berarti kalau substitusi itu setiap ada Tn kayak gini nih, jadi kita masukkan lagi gitu. Jadi kan kita punya fungsinya Tn sama dengan Tn-1 ditambah n. Jadi kalau misalkan Tn-1 berarti jadinya T N-1 dikurangin 1 kan. N1 kurangin 1 itu jadinya N-2. N-2. Nah, ditambah N-nya. Berarti N-nya itu adalah N-1.
min 1. Jadi ini Tn min 1 kita tuliskan di sebelah sininya. T n min 2 ditambah n min 1 ditambah n. Nah, terus selanjutnya Tn min 2 juga digitukan. Di sini ada T n min 2 sama dengan, berarti kan sama dengan T n min 2 dikurangin 1. Jadinya n min 3 ditambah nilai yang dalamnya ini, dalam kurungnya, tambah n min 2. N min 2. Nah, jadi nilai Tn min 2 ini kita masukkan ke persamaannya lagi. Jadinya T n min 3 ditambah n min 2 ditambah n min 1 tambah n min 1 ditambah n. Dari sini sebenarnya udah kelihatan kan polanya. Pertama ini ada Tn min 1 tambah n. Terus yang kedua Tn min 2 tambah n min 1 tambah n. Terus yang ketiga ada Tn min 3 tambah n min 2 ditambah n min 1 ditambah n. Nah, dari sini kita bisa dapat polanya. Kita misalkan ada nilai K itu bilangan sembarang positif. Jadi nanti kan jadinya Tn min K ditambah n min K min 1 tambah n min K min 2 sampai tambah titik-titik kan berkurang terus sampai n min 1 tambah n. Nah, selanjutnya kita misalkan sebuah bilangan. Jadi kan ntar ini kan 1 kan ya. Dari pertama kan tadi kan 1, habis itu lanjut 2, habis itu lanjut 3. Terus nanti kan akan terus sampai ntar ketemu sama bilangan n itu sendiri. Jadinya kan jadi kita misalkan ada K itu sama dengan n. Jadi kan nanti jadi T n dikurangin n ditambah n dikurangin n min 1 tambah n dikurangin n min 2 tambah titik sampai n min 1 tambah n. Nah, selanjutnya berarti kan ini kan jadinya T0 n min n. Itu di sini tambah ini kan jadinya n min, kalau ketemu kan n min 1 jadinya kan n dikurangin n ditambah 1. Terus yang ini jadi n dikurangin n ditambah 2. Gitu kan. Kan kalau n kurangin n kan jadi 0. 0 tambah 1, 1. Jadi tinggal 1. Ditambah n kurangin n sama dengan 0. Habis itu tinggal 2 kan. Berarti tambah 2. Sampai seterusnya sampai n min 1 ditambah n. Tuh. Terus ini T0 di sini udah ketahui n sama dengan 1. Nih sebentar. Jadi kan diketahui ini n itu sama dengan 1. Habis itu kalau sama dengan 1 nilainya jadi 1. Oh, bentar teman-teman. Ini kalau misal biar apa ya? Biar ketemu kan kalau misal kita pakai sampai ke n, ternyata dapatnya T0 dan T0 itu kita nggak ketahui nilainya berapa. Jadi kita misalkan nilai I-nya, nilai K-nya itu sama dengan n min 1. Jadi yang di sini nih itu sama dengan n min 1 jadinya. Jadi yang ini tadi benar, cuman
Kalau pakai, jadi kan cara itu kan ada banyak ya. Jadi kalau misal pakai yang sampai N itu, ntar jadi nggak ketemu jawabannya. Nah, biar ketemu jawabannya, kita harus pakai yang N-1. Jadi T, N-1. Jadi yang tadi ini jadinya ditambah N-1 N-1 lagi ya. Tambah, terusnya sampai N-1 ditambah N. Nah, ini sama dengan T, N-1, jadi ini dalam kurung. Jadinya N dikurangin N ditambah 1, tambah yang ini jadinya kan N-2 dalam kurung. Jadinya N ditambah N tambah 2. Jadinya 2 nilainya. Ini nomor 2 tambah sampai seterusnya sampai N-1 ditambah N. Terus di sini jadinya T1 tambah 2 tambah titik-titik sampai seterusnya sampai N-1 ditambah N. Jadi kita udah tahu nilai T1 yaitu 1 ditambah 2 tambah seterusnya N-1 tambah N. Nah, ini kan jadi penjumlahan bilangan 1 sampai N gitu kan. Kalau misal penjumlahan bilangan 1 sampai N itu kan kita udah pernah belajar kan ada apa namanya, rumusnya, apa formulanya. Jadi kalau misal ada penjumlahan dari 1 sampai N, itu formulanya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, sekarang kita dapatkan nilai TN itu sama dengan N tambah N kali N plus 1 per 2. Atau kalau misal kita ubah jadi setengah N kuadrat ditambah setengah N. Jadi ini masuk ke elemen Big O N kuadrat. Selesai. Sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Boleh teman-teman yang mau nanya silakan aja langsung. Kak, itu Big O setengah N kuadrat atau N kuadrat ya, Kak? Oh, iya, N kuadrat, sorry. Oh, dipakainya yang N-nya aja sih, maksudnya koefisiennya nggak diikutkan. Nah, N kuadrat benar. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau misal belum ada lagi, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada diketahui terdapat fungsi rekursif Tn ketika n sama dengan 1 nilainya jadi 0. Habis itu kalau n lebih besar dari 1, maka jadi Tn-1 plus 2 per n. Terus diketahui juga kalau misal setengah tambah sepertiga tambah seterusnya sampai seper n, itu jadinya nilainya adalah ln n. Sebenarnya ya agak jauh beda ya sama yang tadi itu. Bedanya ada 2 per n-nya. Jadi kita mulai terus ulang lagi. Tn sama dengan Tn-1 ditambah 2 per n. Nah, di sini sama kayak tadi kita melakukan substitusi. Di sini ada Tn-1 dengan, berarti kan kalau misal kita masukkan jadinya T N-1 dikurangi 1 yaitu N-2 ditambah 2 per N-1. Nah, kita ini persamaannya. Jadi Tn-2 ditambah 2 per N-1 ditambah 2 per N. Oke, terus sekarang yang Tn-2 juga. Tn-2 ini sama dengan T N-2-nya dikurangin 1, jadi Tn-3
ditambah 2 per N min 2. Nah, terus kita masukkan lagi di sini juga. Jadinya T N min 3 ditambah 2 per N min 2 ditambah 2 per N min 1 ditambah 2 per N. Oke, ini udah kelihatan juga kan ya polanya kan. Jadi kalau misal kita ada bilangan K, jadi K itu bilangan bulat, jadi akan jadi sama dengan T N min K ditambah 2 per N min, ini nilai 2 kan kurang 1 dari yang 3 ini kan, jadi N min K min 1 ditambah 2 per N min K min 2 dan seterusnya sampai 2 per N min 1 ditambah 2 per N. Nah, habis itu kita misalkan sama kayak tadi, kita misalkan ada kan nanti K itu akan terus sampai N. Nah, biar enggak apa sih kayak yang tadi kan, kalau misal yang tadi kita langsung masukin N sama dengan 0 kan, ini di sini di N sama 0 apa N sama dengan N, nanti jadinya T-nya jadi T0, padahal yang kita punya di sini yang diketahui itu adalah T sama dengan 1. Ketika T sama dengan 1, ketika T itu 1. Nah, jadi biar kita dapat T itu 1, nilai K itu harus sama dengan N min 1. Kita lanjutkan lagi, berarti sama dengan T N min 1 ditambah 2 per N min kan ini K kurangin 1 kan ya, yang ini K kurangin 1, berarti ini kan N min 1 dikurangin 1 jadinya N min 2 tambah 2 per N min 3 tambah seterusnya sampai 2 per N min 1 ditambah 2 per N. Nah, terus ini kan sama dengan T1 ditambah 2 per ini N min 2 jadinya kan N kurangin N ditambah 2 jadinya 2 per 2 kan, 2 per 2 1. Terus kalau yang ini jadi N dikurangin N habis itu N kurangin N ditambah 3 dan seterusnya. Jadi kan ini jadi nanti tulisnya 2 per 2 ditambah 2 per 3 ditambah seterus sampai 2 per N min 1 ditambah 2 per N. Nah, kita udah ketahui nilai T1 adalah berapa tadi? Nilai T1 adalah 0. Nah, ini 0 ditambah. Ini kan semua dari pembilang dari 2 per 2, 2 per 3 sampai seterusnya sampai 2 per N min 1 sampai 2 per N. Itu kan semuanya 2 ya pembilangnya. Jadi kita bisa ngeluarin 2 itu. Jadi 2 kali setengah ditambah 1/3 ditambah seterusnya sampai 1 per N min 1 ditambah 1 per N. Nah, kan 0 ini udah gak dianggap lah ya. Kok jumlahkan sama 0 kan sama aja nilainya. Terus selanjutnya kita punya setengah tambah 1/3 tambah seterusnya sampai 1 per N. Dan di soal tadi diketahui nilai dari setengah tambah 1/3 tambah seterusnya sampai 1 per N itu sama dengan ln N. Berarti kita dapatkanlah di sini 2 dikali ln N. Nah, sudah dapat nilai dari kompleksitasnya. Dan ini elemen dari big O ln N. Nah, nomor 2 ini udah, apakah ada yang ditanyakan? Kaisha, yang di atas K sama dengan N-1 itu apa ya? K sama dengan N-1. Oh, ini.
Ya. Tadi apa ya aku? Kalau misal K-nya itu sampai N. Kalau misal K sampai N nanti dapatnya T0 kan. Dan kita nggak punya nilai dari T0. Jadi kita harus K-nya itu sama dengan N-1 biar nanti kalau misal dikurangin, N dikurangin N-1 dapatnya T1. Kan kita punyanya di sini nilai T1 kan di soal gitu. Kak mau nanya dong. Hmm? Itu yang 0+2 itu dari mana ya? Yang 0+2. Oh ini. Yang ini. Iya. Yang ya. Itu kan pertama kan dari yang atas ini. Yang persamaan yang ini. Kita kan punya 2/2 ditambah 2/3 tambah seterusnya sampai 2/n-1 tambah 2/n. Jadi 2-nya itu dikeluarkan. Jadi 2 dikeluarkan jadinya 2 kali setengah tambah 1/3 tambah seterusnya sampai 1/n. Terus nilai 0 ini dapat dari T1. T1 itu kan di soal didapatkan kalau misal N sama dengan 1, nilainya itu 0. Nah, berarti kan T1 itu sama dengan 0. Makanya jadinya 0 ditambah 2 dikali setengah tambah 1/3 tambah seterusnya sampai 1/n. Jadi begitu. Oke, makasih. Yang nilai K sama dengan N1 itu selalu gitu ya, Kak? Nilainya apa? K sama dengan N-1. Misal T-nya T1 Iya sih. gitu. Karena T-nya 1. Bukan. Itu kan T-nya 0 kan. Apa sih, Kak? N sampai dengan K tadi. Jadi kan ini kan formulanya Tn min K ditambah 2/n min K min 1 tambah 2/n min K min 2 dan seterusnya sampai 2/n. Terus kalau misal kita mau dapat hasil dari jawabannya ini, kan kalau misal kita K-nya itu kita seterusnya sampai ke N, misal kita K-nya itu dijadikan ke N, ntar dapatnya T0. Karena kan nanti kan Tn min N. Tapi kita nggak punya nilai dari T0. Kita punyanya nilainya T1 yang dari soal. Ini N sama dengan 1 kan. Nah, biar kita dapat hasilnya, jadi kita K-nya itu kita buat sampai N-1 aja. Biar nanti kalau dikurangin N-1, itu kan sama dengan 1. Jadi nanti bisa dapatlah nilai T1 ini. T1 sama dengan 0 gitu. Misal yang diketahui di soal T2, jadi tergantung gitu ya Kak K-nya. Tergantung itunya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Lagi. Mungkin boleh next. Boleh di zoom out dikit Kak? Biar bisa di screenshot buat dibahas nanti. Iya, boleh. Nanti juga di share sih. Oh, baik Kak. Makasih. Iya, dari recordnya juga nanti upload di YouTube ya. Oke, boleh. Di next saya ya Kak. Udah. Oke, next ya. Nah, ini juga pakai substitusi. Jadi diketahui ada fungsi power xn. Terus jadi itu fungsinya ini kan mengembalikan x pangkat n. Jadi pokok membalikan nilai x pangkat n gitulah. Jadi ketika kalau n sama dengan 0, dia kan mengembalikan 1. Terus kalau misal selain itu akan mengembalikan x dikali melakukan fungsi itu lagi, power n-1. Akan fungsi power itu lagi. Jadi di sini kita nyari menentukan apa namanya Tn-nya dulu. Jadi kan kalau basisnya itu kan kalau ketika n sama dengan 0, dia kan mengembalikan 1. Berarti kan nggak ngelakuin operasi apa-apa kan. Jadi
TN-nya itu akan sama dengan, jadi T0 itu bakal sama dengan 0. Karena ketika N sama dengan 0, dia cuma nge-return aja langsung, nggak akan melakukan operasi apa-apa. Jadi T0 itu sama dengan 0. Habis itu selanjutnya, selain itu, berarti melakukan X dikali power N-1. Jadi ngelakuin fungsi itu lagi dan dikalikan dengan X. Nah, di sini ada operasi perkalian kan. Di sini ada operasi perkalian sebanyak sekali, berarti untuk TN selain N sama dengan 0, nanti dia akan menghitung fungsi itu lagi, jadi TN-1 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena di sini cuma ada satu operasi bilangan doang, jadi perkaliannya cuma 1 kali. Jadi tambah 1. Itu. Nah, jadi kita bisa buat di sini TN itu sama dengan 0 ketika N sama dengan 0, dan kalau misal dan T N-1 ditambah 1 ketika N itu lebih besar dari sama dengan 1. Ya, oke. Jadi sekarang kita ngitung kompleksitasnya ya. Di sini TN N itu sama dengan T N-1 ditambah 1. Seperti yang tadi juga kita melakukan substitusinya. Jadi kan T-1 itu kan berarti sama dengan T N-1 dikurangin 1, jadi T N-2 ditambah 1 kan. Ya, kita masukkan ke persamaannya. Jadi T N-2 ditambah 1 ditambah 1. Atau jadinya sama dengan T N-2 ditambah 2. Sekarang yang N-2, Tn-2 juga digitukan, dijabarkan. Nah, Tn-2 kan berarti sama dengan T N-2 dikurangin 1 kan N-3. N-3 ditambah 1. Maka di sini kalau dimasukkan jadinya T N-3 ditambah 1 ditambah 2. Atau sama aja sama dengan T N-3 ditambah 3. Sebenarnya dari sini juga udah kelihatan kan polanya. Ini yang pertama adalah Tn-1 ditambah 1. Kalau misal Tn-2 tambah 2. Kalau misalnya ada Tn-3 tambah 3. Jadi kita, dan ini kan seterusnya sampai suatu bilangan K. Berarti kan ketika T N-K tambah K. Gini kan. Karena ketika T N-1 itu tambah 1, terus seterusnya T N-2 tambah 2, T N-3 tambah 3. Berarti ketika ada suatu bilangan K, berarti T N-3 ditambah K. Gitu. Dan kita di soal dari ini rekursifnya, bentuknya ini kan kita punya kalau misal T0 itu, maka jadi 0. Jadi di sini kan 1, 2, 3, dan seterusnya nilai K itu akan hingga nanti kan sampai nilai N kan. Jadi ketika nilai K itu sama dengan N, maka jadinya T N min N ditambah N. T N min N berarti kan T 0 ditambah N. Nah di sini T0 tadi adalah 0 kan nih. Kita tuliskan 0 ditambah N. Berarti sama dengan N. Nah, kita dapatkan nilai dari Tn-nya adalah N dengan ini merupakan elemen big O, N. Nah. Ini sudah selesai. Apakah ada yang dibingungkan? Ada yang dari Rafli. Kurang paham bagian return X yang masih menjadi plus 1. Oh iya. Jadi kan kan kalau kompleksitasnya kan TN-nya kita ngitung berapa ngitung dia tuh melakukan operasi berapa kali gitu kan. Jadi kan ada X kali power N-1. Nah, kan perkaliannya ini dilakukan sebanyak sekali gitu.
Makanya di sini kita ditambah 1 gitu. Misalkan tadi soal sebelumnya plus n ya Kak, itu gimana contoh soalnya? Misal apa sih algonya gimana? Pattern apa? Kenapa? Kenapa? Misal? Misalkan soal sebelumnya tadi itu plus n. Ya, Kak. Jadi Oh, algoritmanya itu gimana? contohnya gimana? Implementasinya. Plus N. Aku nggak paham sih Yang gimana. Misal itu kan misalnya TN yang min 1 plus itu kan kalau biasanya return perkalian sama pembagian itu kan dihitung 1, 2, 3 aja gitu kan. Kalau N itu gimana? Gimana kalau return N doang. Rekursifnya? Iya. Oh, bukan. Gimana ya? Kayak yang itu loh Kak, contohnya. Misalkan yang di B ini TN min 1 plus 2 per N dalam algoritma itu gimana? Rekursifnya. Kalau misal di algoritmanya contohnya gimana? Apa ya? Ya, 2 per N itu operasinya. Berarti itu kayak sebenarnya aku juga nggak kebayang ya 2 per N. Mungkin teman-temannya yang lain ada yang aku nggak kebayang kalau 2 per N itu gimana. Ini teman-teman ada yang tahu, maksudnya ya itulah. Kalau aku belum tahu. Mungkin keep dulu ya Kak. Ini pertanyaan dari Raffi tadi udah kejawab belum nih? Udah. Return X yang menjadi plus 1. Apakah kejawab, Rafli? Kita buat 2X. Mana Bi? Kalau misal 2X, berarti kan itu 2X itu kan 2 dikali X kan? Jadi kan kita di sini punya jadinya 2 dikali X. Kok X? Kok bintang sih? Nah, X dikali power gini kan. Nah, berarti kan di sini perkaliannya ada 2 kali. Maka di sini jadinya ditambah 2 gitu di TN-nya. Jadi begitu. Jadi kan dia ngitung 2 kali kan perkaliannya. Jadi operasinya ada 2 kali. Jadinya akan ngitung sebanyak 2 kali jadinya plus 2. Itu berlaku untuk perkalian aja atau penjumlahan, pengurangan, pembagian juga kan? Sama semuanya gitu. Jadi selama ada operasinya itu jadi dihitung. Penjumlahan juga sama-sama. Oke, lanjutnya ke Akmal. Jadi ini mainan substitusi yang angka jadi huruf, dari huruf balik ke N. Udah itu disatuin kembali. Iya. Angka jadi huruf dari huruf balik ke N terus disatuin kembali. Saya nggak gue. Angka jadi huruf. Iya benar. Iya sih. Karena kita nyari kompleksitasnya dalam bentuk N ya Kak, gitu kali. Apa ini kamu jawab yang mana mah? Yang Akmal ini? Yang ini mau tadi. Iya. Oke, lanjutnya ke Agung. K sama dengan N itu bagaimana ya? Tadi di soal
sama dengan N-1? Itu karena sesuai dengan nilai yang punya. Kan kalau misalnya yang sekarang ini, kita punya N sama dengan 0, ketika N sama dengan 0, maka nilainya jadi 0. Jadi kalau misal T0, jadi 0. Makanya yang tadi kita seterusnya ngurangin sampai N min N, biar kita dapat nilai T0 itu, biar ketemu jawabannya. Nah, kalau misal yang soal yang tadi itu, kita kan di soal itu punyanya N itu sama dengan 1. Jadi kalau misal kita ngurangin sampai ke N, kita dapatnya T0. Kalau T0 kan kita nggak punya nilai dari T0 itu berapa. Jadi biar kita dapat jawabannya, kita nguranginnya dengan N dikurangin N-1. Biar nanti jadinya dapat nilainya adalah 1. Kalau misal kita dapat nilai 1, kan kita punya dari soal adalah nilainya 0 gitu. Kalau misalnya kita sampai ngurangin sampai N, nanti kita dapatnya adalah T0 yang nggak ada diketahuin gitu. Jadi emang menyesuaikan dengan soalnya adanya apa gitu yang disediakan. Nih, Tadi kan ini kayak yang contoh yang C tadi, lihat. Apa? Lihat contoh yang C tadi. Contoh yang C. Ini. Ya. Bentar, belum keubah ini. Oke, itu kan return 1. Itu kan return 1. Jadi setiap return apapun itu dinilainya dengan 0. Misal returnnya bukan 1, returnnya 5. Itu tetap 0. Ya. Misalnya 5x tetap 0. Kalau 5x kan jadinya ceritanya dia ada 5 dikali x kan. Jadi dia tetap melakukan apa namanya deh? Operasi. Nah, kalau melakukan operasi jadinya 1 berarti kalau misal 5x, karena dia melakukan operasi sebanyak sekali. Gitu. Oke, next ke Balbino. Kalau di suatu prosedur punya lebih dari satu parameter, itu cara cari recurrence relation-nya gimana? Relasinya. Sama kayak ini ya. Power N-2 kali kan. Ini kan sama kayak ini nomor yang C. Jadi sebenarnya ya dihitung sama aja. Jadi kalau misal power xn, kita kan kalau misalnya sama dengan 0, return 1. Kalau misal selain itu, x dikali power n-1. Power n-1. Nah, ini kan sesuai, jadi tetap dihitung dia berapa kali ngelakuin operasinya. Ini kan di sini kan cuma x dikali. Jadi berkalinya cuma sekali. Berarti dia ditambahnya jadinya Tn-1. Tn-1 itu sesuai dengan ini. Jadi kan nih power n-1 kan. Jadi kan gimana ya? Power n-1 kan berarti dia melakukan fungsi itu lagi kan. Makanya dia akan menghitung kompleksitasnya dari Tn-1 tambah 1 itu sebagai operasi yang ada di fungsinya gitu. Jadi tetap sesuaikan sama apa sih algoritmanya ya gitu. Jadi kalau misal sesuaikan sih. Jadi sebanyak ada berapa kali operasinya terjadi gitu. Maksud Balbino tuh gini kali Kak. Misal power n-1, x-1 itu karena parameternya ada 2. Ini juga kan power x-n. Jadi power n-1 itu power x-n x, n-1 gitu. Gimana Balbino? Apakah udah kejawab belum? Ini ada pertanyaan dari Gina. Misal ya 5x plus 1
Jadi T0-nya 2 kah? Karena operasinya ada 2 yaitu kali sama tambah atau gimana? Nah, aku tuh sebenarnya kalau sepaham aku itu kan diambil yang paling gede kan operasinya. Operasinya kan diambil yang paling gede. Bentar. Tapi kemarin aku tuh Oke. dapat di kuis. Ini punya Dina dulu Habis dah. Dapat di kuis, bentar aku buka kuisnya, aku lupa. Kuis review. Bentar. Nah, ya. Berarti emang diambil yang lebih tinggi. Kalau misalnya itu kan perkalian sama penjumlahan 5x tambah 1 kan berarti 5 kali x ditambah 1. Berarti kita ambil yang paling gedenya. Jadi tetap tambah 1. Oke, jadi tetap perkalian yang lebih menang gitu ya, Kak. Oke. Boleh ke soal selanjutnya, Kak Aisyah. Soal selanjutnya. Ya. Ini oke, persamaan karakteristik. Diketahui TN dari sebuah algoritma, TN sama dengan TN-1 tambah 2 TN-2 tambah 2 pangkat N ketika N lebih besar dari 1. Kemudian TN0 sama dengan 0, T1 sama dengan 2. Jadi kan bentuk ini bisa kita tuliskan jadi TN ini thread 0 ketika N sama dengan 0, habis itu 2 ketika N sama dengan 1, terus TN-1 ditambah 2 TN-2 tambah 2 pangkat N ketika N lebih besar dari 1. Pertama kita ya biasa bangun persamaan karakteristiknya kan. Kita diminta pakai persamaan karakteristik ini. Jadi pertama bangun persamaan karakteristiknya dulu. Di sini kan berarti TN sama dengan persamaan karakteristik. TN itu sama dengan TN-1 ditambah 2 TN-2 ditambah 2 pangkat N. Yang punya suku TN itu kita jadikan ke satu ruas. Jadinya TN dikurangin TN-1 dikurangin 2 TN-2 sama dengan 2 pangkat N. Selanjutnya kita buat apa ya? Ya, persamaan karakteristiknya itu dari yang pertama kan dalam bentuk homogen yaitu ngubah yang TN-1 -2 TN-2 ini. Jadi bentuk homogennya dulu. Kita ubah ke bentuk persamaan karakteristiknya berarti R pangkatnya adalah N yang nilai yang mengurangin N yang paling belakang. Jadi kan kurangin 2 kan ini, jadi R pangkat 2. Habis itu sesuaikan koefisiennya sama yang relasi rekurensinya, dikurangin 1 dikali, ini kan koefisiennya min 1 kan, jadi min 1 dikali R, pangkatnya adalah pangkat 1. R pangkat 1. Kemudian ini koefisiennya min 2, jadi min 2. R-nya pangkat 0 kan, karena ini N-nya nggak ada yang mengurangi nilai N ini. Kalau pangkat 0 kan, semua pangkat 0, hasilnya kan sama dengan 1. Jadi kan 2 dikali 1 kan, ya 2. Sama dengan 0. Kan di sini jadi R kuadrat min R min 2 sama dengan 0. Kita cari akarnya. Berarti kan, ya, tulis. Bilangan yang kalau misalnya dikali itu jadi minus 2, dan kalau dijumlahkan itu jadi minus 1. Ini kan minus R kan minus 1 kali R kan. Minus 1. Jadi kalau dikalikan minus 2, terus kalau dijumlahkan adalah minus 1. Bilangannya adalah berarti minus 2 sama 1 ya. Ya, minus 2 dikalikan sama dengan 1 kan minus 2. Kalau dijumlahkan minus 2 ditambah 1, jadinya minus 1.
Ini R-2, R plus 1. Maka kita punya di sini, ya ini ya, R-2 kali R plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya yang non-homogennya, kita ambil dari ini, 2 pangkat N. 2 pangkat N ini kita ubah bentuknya ke bentuk B pangkat N dikali PN. Karena nanti kita untuk mencari persamaan karakteristiknya, itu adalah R-B dikali derajat dari PN ini, derajat PN ditambah 1. Jadi kita cari dulu B pangkat N, PN-nya. Kalau kita ubahkan jadinya 2 pangkat N dikali PN-nya itu kan berarti N-nya kan pangkat 0. Gitu kan. Karena 2 pangkat N sudah dikalikan 1 itu kan N pangkat 0. Nah, jadi kita punya di sini nilai B itu sama dengan 2. Habis itu nilai D adalah derajat dari PN-nya itu, yaitu ini. Jadi derajatnya adalah 0. Ini kan derajatnya. Nah, kalau misal kita tuliskan jadinya R min 2 pangkat 0 tambah 1, yaitu 1. Ini sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya jadi R min 2 dikali R tambah 1 dikali R min 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita punya akar kembar. Nah, di sini kan jadinya ada, misalkan R1 itu sama dengan R3, ini R1, ini R1, ini R2, ini R3. Kan berarti R1 sama dengan R3, sama dengan 2. Habis itu R2 sama dengan min 1. Ini kan. Oke, selanjutnya, setelah kita punya persamaan karakteristiknya, habis itu punya akar-akarnya, selanjutnya adalah kita bangun solusi umumnya. Solusi umum. Jadi TN sama dengan, kan karena kita di sini ada apa, punya akar kembar. Nah, karena punya akar kembar, jadi nanti ini kan pertama koefisien, kita tulis dulu lah koefisien 1 dikali R1 pangkat N ditambah koefisien 2 dikali R2 pangkat N ditambah koefisien 3. Nah, karena kita punya akar kembar ini, jadi kan kalau misalnya misal biasa gitu, nggak kembar kan plusnya jadi R3 pangkat N. Nah, karena kita punya akar kembar, jadi yang ini tuh, yang koefisien ketiga, yang kembarannya itu, kita kalikan N lagi. Itu bentuk umumnya. Selanjutnya kita masukkan nilai R-nya. Kan C1, R1 itu 2, berarti kan 2 pangkat N, ditambah C2, R2-nya yaitu min 1, di min 1 pangkat N, ditambah C3, kali N, kali R3-nya yaitu 2, berarti kali 2 pangkat N. Nah, kita punya solusi umumnya. Selanjutnya, kita harus cari koefisiennya itu kan. Koefisiennya, berarti kan, gimana cara nyarinya? Itu dengan memasukkan nilai yang udah kita punya. Jadi ketika N sama dengan 0 sama N sama dengan 1. Jadi kan ketika T sama dengan T0, maka kalau misal kita masukkan nilai N-nya itu 0, jadinya kan C1 dikali 2 pangkat 0 ditambah C2 dikali min 1 pangkat 0 ditambah C3 dikali 0 kali 2 pangkat 0. Kan semua bilangan kalau dipangkatin 0 itu jadinya adalah 1. Jadi kan di C1 kali 2 pangkat 0 kan berarti C1 kali 1. C1 ditambah C2 dikali min 1 pangkat 0 berarti 1 juga, tambah C2 ditambah C3 kali 0 kali 2 pangkat 0. Nah, karena di sini ada kali 0-nya, maka nilainya kan jadi 0. Jadi ya tambah 0 lah, tambah 0. Kan jadinya C1 tambah C2 sama dengan, nah T0 yang kita ketahui nilainya adalah 0 kan. Nah, karena itu maka C1 tambah C2 itu sama dengan 0. Tuh. Selanjutnya kita pakai
nilai yang udah diketahui selanjutnya adalah T1. T1 sama dengan kita masukkan ke solusi umumnya. Berarti C1 dikali 2 pangkat 1 ditambah C2 dikali min 1 pangkat 1 ditambah C3 dikali 1 tambah 2 pangkat 1. Berarti ini kan sama dengan 2C1 ditambah min 1 pangkat 1 kan min 1. Berarti ini jadinya min 1 kali C2 ya. Tambah, ini perkalian, sorry. Ini kali ya. Nah, Halo Kak Aisyah. ketutup. Oh iya. Berarti tadi suara aku nggak masuk ya? Oh, barusan kok barusan. Oh barusan. Ya barusan. Oke. Oke tadi ditambah 2C3, itu satu yang kita punya adalah 2. Berarti kita sama dengan 2. Sama dengan 2. Nah. Oke, kan karena kita tuh di sini punya koefisiennya ada 3. Nah, biar ketemu 3-3-nya itu, persamaan yang kita punya itu sebaiknya juga 3. Soalnya kalau misal 2 itu agak susah nyarinya. Bukan agak susah sih, susah emang. Jadi persamaannya itu harus 3. Jadi biar kita nambah satu persamaan lagi, kita carilah T2. Dari mana kita dapat nilai T2-nya ini? Kita masukkan dari apa yang kita punya ini. Apa bahasanya? Relasi rekurensi yang kita punya ini. Tn-1 ditambah 2 Tn-2 ditambah 2 pangkat N. Berarti kan Tn-1 berarti 2-1 ditambah 2 kali Tn-2 berarti 2-2 ditambah 2 pangkat N. Pangkat N-nya yaitu 2. Berarti kan sama dengan T1 ditambah 2T0 ditambah 4. T1 kita punya nilainya adalah 2. Tambah 2 kali T0 adalah nilainya 0. Tambah 4. Maka bisa didapatkan nilainya adalah 6. T2 kan 2 tambah 2 kali 0 tambah 4 adalah 6. Oke, kita punya nilai T2 adalah 6. Kemudian kita masukkan ke solusi umumnya. Jadi kan kalau solusi umumnya itu C1 dikali 2 pangkat N berarti 2 pangkat 2 ditambah C2 dikali min 1 pangkat N pangkat 2 ditambah C3 dikali N dikali 2 pangkat N dikali N berarti kali 2 dikali 2 pangkat N berarti 2 pangkat 2. Ini sama dengan 2 kuadrat kan berarti 4 4C1. Kemudian min 1 kuadrat yaitu 1 berarti 1 kali C2 itu C2 kan tetap ditambah C2 ditambah 2 dikali 2 kuadrat berarti kan 2 dikali 4. 2 kali 4 8 tambah 8 C3. Nah, kita punya persamaan buat solusi umumnya buat T2. T2 padahal T2 itu sama dengan 6. Ini kan kita sama dengan 6. Nah, oke sekarang kita punya 3 persamaan. Ada C1 tambah C2 sama dengan 0. Habis itu ada 2C1 min C2 tambah 2C3 sama dengan 2. Dan ada lagi 4C1 tambah C2 tambah 8C3 sama dengan 0. Jadi persamaan yang pertama ini, kita bisa ubah C1 itu kan sama dengan min C2. Nah, karena kita punya C1 sama dengan min C2, sekarang persamaan yang lain itu kita substitusikan. Jadi nilai C1 itu diubah ke min C2 semua. Sebenarnya buat nyari koefisien ini kan adalah banyak caranya masing-masing, gak harus persis, jadi bisa yang ada bisa pakai eliminasi, ya gitu kan. Jadi tergantung teman-teman masing-masing juga. Oke, selanjutnya ini kita masukkan nilai C1-nya, berarti kan jadinya 2 kali min C2 dikurangin C2 ditambah
2C3 sama dengan 2. Maka jadinya min 2C2 ini kan jadi min 2C2 kan. Min 2C2 ditambah C2. Oh ditambah itu minus ya. Ini minus kan ya dari sini nih. Minus C2. Kita punya 2 kali min C2 itu berarti minus 2C2. Habis itu di sini ada min C2 ditambah 2C3 sama dengan 2. Nah, ini C2-nya nilainya bisa kita satukan. Jadi kan min 2C2 dikurangin C2 jadinya min 3C2 ditambah 2C3 sama dengan 2. Nah, dapatlah persamaan ini. Selanjutnya yang persamaan 3 tadi kita ubah juga. Jadinya kan 4 dikali C1 kan min C2. Min C2 ditambah C2 ditambah 8 C3 sama dengan 6. Berarti ini jadinya min 4 C2 ditambah C2 tambah 8 C3 sama dengan 6. Min 4 C2 ditambah C2 jadinya minus 3 C2 ditambah 8 C3 sama dengan 6. Nah, sekarang kita punya dua persamaan. Min 3C2 tambah 8C3 sama dengan 6. Satu lagi min 3C2 tambah 2C3 sama dengan 2. Persamaan ini kita eliminasi. Ini kan ceritanya nih sama-sama min 3C2. Ini juga min 3C2. Jadi kalau misal dikurangin, ntar habiskan. Jadi kita eliminasi pakai itu ya. Jadi min 3C2 ditambah 2C3 sama dengan 2. Satu lagi min 3C2 ditambah 8C3 sama dengan 6. Kita kurangin. Min 3C2 dikurangin min 3C2 kan jadi habis. Sekarang ngurangin bilangan yang sama kan. 0. Tambah 2C3 dikurangin 8C3. Kan dapatnya jadinya minus 6 kan. Minus 6C3. Sama dengan 2 dikurangi 6. 2 dikurangi 6 yaitu minus 4. Oke. Di sini maka kita dapatkan minus 6C3 sama dengan minus 4. Maka nilai C3 sama dengan minus 4 dibagi minus 6. Minus 4 bagi minus 6, kita sama-sama sederhanakan bagi 2. Bagi minus 2, biar minusnya juga hilang. Bagi minus 2 jadinya kan 2/3. Nilai C3 kita dapatkan 2/3. Selanjutnya karena kita udah punya nilai C3 itu 2/3, kita bisa masukkan ke salah satu persamaan ini atau persamaan ini biar dapat nilai dari C2 penuh. Jadi kan kita punya berapa tadi? C3 itu sama dengan 2/3. Ya benar 2/3. Habis itu ada minus 3C2 ditambah 2C3. Minus 3C2 ditambah 2C3 itu sama dengan 2. Ya. Kita masukkanlah nilai C3 itu. Jadinya kan minus 3C2 ditambah 2 dikali 2/3. Sama dengan 2. Di sini kita dapat minus 3C2 ditambah 2 kali 2/3 kan jadinya 4/3 sama dengan 2. Kemudian kita pindah ruaskan. Ini kan agak gak enak ya lihatnya minus. Jadi ini yang dipindah ruas ke sini, yang 2 baru pindah ke sini. Jadinya 4/3. 2 pindah ruas jadi minus 2 sama dengan 3C2. Ini disamakan penyebutnya. 4/3 kurangin 2 kan jadi per 3. Ini kan per 1. Ini kan jadinya 4/3, biar jadi per 3 tetap 4. Dikurangin 1 jadi 3, dikalikan 3. Maka ini kalikan 3 juga, 2-nya. Jadi 2 kali 3 adalah 6. Sama dengan 3C2. Nah, di sini 4 dikurangi 6, jadinya minus 2/3 sama dengan 3C2. Selanjutnya, maka C2 sama dengan minus 2/3 kali 1/3.
Kan minus 2/3 dibagi 3. Bagi 3 bisa kita ubah jadi kali 1/3. Selanjutnya, jadinya nilai C2 sama dengan minus 2/9. Kita dapat nilai C2 adalah minus 2/9. Selanjutnya kita cari nilai C1-nya. Kan kita punya di sini tadi C1 sama dengan minus C2. Berarti nilai C1 sama dengan minus dari C2 berarti minus 2/9 minus kayak 3 minus 2/9. Berarti sama dengan 2/9. Ini kan minus ketemu minus jadi positif kan? Kan jadinya 2/9. Terus sekarang udah punya masing-masing C1 itu 2/9, C2 itu main 2/9, habis itu C3 itu 2/3. Kita masukkan ke solusi umum yang tadi. Solusi umumnya adalah, tadi mana ini solusi umumnya? Ini ya. C1 kali 2 pangkat N ditambah C2 dikali min 1 pangkat N ditambah C3 kali N kali 2 pangkat N. N kali TN. TN sama dengan C1 dikali 2 pangkat N ditambah C2 dikali min 1 pangkat N ditambah C3 dikali N dikali 2 pangkat N. Kita masukkan masing-masing C1 itu 2/9. Maka jadi 2/9 dikali 2 pangkat N ditambah C2 nilainya adalah min 2/9. Jadi min 2/9 dikali min 1 pangkat N ditambah C3-nya adalah nilainya 2/3. 2/3 dikali N dikali 2 pangkat N. Maka jadi 2/9 kali 2 pangkat N. Ini kan minus. Minus ketemu positif jadinya minus 2/9 dikali min 1 pangkat N ditambah 2/3 dikali N dikali 2 pangkat N. Oke, dan ini merupakan tadi apa big theta? Ya kan big theta? Elemen dari big theta. Ini kan 2 pangkat N. Yang ini min 1 pangkat N dan yang ini N kali 2 pangkat N. Berarti yang paling besar adalah N dikali 2 pangkat N. Selesai. Oke. Ini Abdul dari tadi boleh. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan untuk open mic-nya, boleh. Oke, mungkin Sayyidul dulu. Sayyidushi. Kedengeran kan suaranya? Oke, kedengeran. Kedengeran. Boleh di ini nggak Kak? Apa namanya yang sebelumnya loh, waktu pas nyari pas persamaan karakteristik. Ini Atasnya lagi, kalau nggak salah. Nah, di sini tuh kan apa namanya, pakai yang R-B itu ya, D+1. R-B. Nah, kalau misalnya D-nya itu apa ya? Kan D-nya itu derajat ya kalau nggak salah. Nah, kalau D-nya itu tuh misalnya 1 gitu, berarti pangkat 2 kan kuadrat. Benar-benar. Iya, kalau Nah, D-nya 1. berarti si apa namanya? Si C-nya itu ada, si akar-akarnya itu ada 4 dong kalau kayak gitu. Iya, benar. Ya ada ya yang sama D3 kan R-nya yang sama. Oh gitu. Berarti kalau misalnya ngerjain non homogen tuh kemungkinan besar malah kayak apa ya? Kayak pasti C-nya itu 3 lebih gitu ya. Belum tentu sih. Belum. Tergantung kan, kalau bisa aja kalau misal gimana? Kalau misal nilai TN-nya itu sama dengan TN-1 aja. Kalau ini kan TN-1 ditambah 2 TN-2. Jadi ada
ada dua apa? Ada yang menyebabkan nanti nilainya jadi R kuadrat. Kalau misal cuman TN sama dengan TN min 1 tambah berapa gitu kan nanti jadinya bentuk homogennya jadi TN dikurangin TN min 1 aja kan. Dan ini kalau misal dibuat di persamaan karakteristiknya kan jadi R dikurangin 1. Ini kan akarnya cuman 1 gitu. Jadi nggak mesti terus kalau bentuk non homogen jadi 3 lebih gitu. Oh gitu. Kalau misal taruhlah kita Nah, dapat akar-akarnya 4, berarti si T-nya itu harus ada 4 juga kok. C-nya, si apanya? T-nya kan ada yang T0, T-nya 1, Oh T-nya iya tadi kan benar. baru dicari Iya. T-nya 2. Oh gitu. Ya nanti kita harus nyari T0, 1, 2, 3 berarti kalau misal ada 4 R-nya. Berarti panjang banget dong. Iya benar. Semoga besok nggak ada ya. Amin. Oke, lanjut untuk Aziz, boleh? Di open mic-nya. Langsung aja. Halo Kak, izin bertanya Kak. Gimana? Ya, Misal dia sama dengan 2 pangkat N plus 2 Kak, itu tentuin BN plus B pangkat N dikali PN-nya gimana ya Kak? Yang ini kan ya, non homogen. Jadi kan bentuknya kan kalau non homogen kita harus mengubah bentuknya jadi B pangkat N kali PN kan. Jadi semua yang dibentuk non homogen itu kalau misalkan ada pangkat N-nya itu berarti udah pasti jadi nilai B-nya. Misal kita contoh lain dah, nilainya adalah misal sama dengannya di sini itu bukan 2 pangkat N, sama dengan 5. Nah, kalau sama dengan 5, di sini kan nggak ada pangkat N sama sekali kan. Nah, jadinya kan 1 pangkat N. Maksudnya itu nggak ada pangkat N sama sekali. Jadi nilai B-nya kita anggap 1. Emang 1 sih, nilai B-nya 1. Jadi karena 1 pangkat berapapun itu kan sama dengan 1 pangkat berapapun kan tetap 1. Jadi dia nggak akan mempengaruhi apa-apa kan. Ini 1 pangkat N dikali, bentuknya berarti 5. Dikali N-nya pangkat 0. Karena N pangkat 0 kan 1. Nah, ini 1, ini 1. Jadi kita dapat di sini B itu sama dengan 1, D-nya sama dengan 1. Gitu. Jadi apa? Jadi kalau misal setiap ada yang udah ada pangkat N-nya itu udah pasti masukkan ke B-nya. Gitu. Ini Kak, yang mau saya tanyakan tuh misal disama dengannya tuh 2 pangkat N dikali 4 ditambah misal ditambah 5. Itu kan bentuknya tuh Okay. ya Kak harus difaktorkan kan 2 pangkat N-nya. Cuman kan kalau difaktorkan Ya. jadi 5 per 2 pangkat N. Itu Kak. Oh, kalau misalkan bentuknya sama dengannya itu sama dengan 2 pangkat N dikali berapa? 4 tambah 5 tadi ya? Ya Kak. Iya, Kak. Gimana mau ngubah ke bentuk itunya ya? Apa persamaan karakteristiknya? Kan kalau misal ada operasi penjumlahan, habis itu kalau nggak pengurangan, itu di sininya, jadi kita tuh bagi 2, dihitung sendiri-sendiri. Jadi ini 2 pangkat N kali 4 sama 5 itu dihitung sendiri-sendiri. Nanti ini 2 pangkat N kali 4 itu sendiri. Nah, kita ubah bentuknya. 2 pangkat N itu berarti kalau ubah ke B pangkat N dikali PN, berarti kan sama dengan 2 di pangkat N dikali 4 kali N pangkat 0. Gini kan. Jadi B-nya itu sama dengan 2 dan D-nya sama dengan 0. Habis itu yang 5 ini dihitung sendiri juga. Ini 5. Berarti kan 5 sama dengan 1 di pangkat N dikali 5 kali N pangkat 0. Maka B-nya ini sama dengan 1, D-nya sama dengan 0. Terus bentuk karakteristiknya berarti ini R kurangin 2 di pangkat D tambah 1 berarti 0 tambah 1, 1. Yang ini juga R dikurangin 1 pangkat
0 tambah 1, 1. Ntar digabungin juga, jadi ada 2, R-2 dikali R-1, terus dikalikan sama yang bentuk homogen yang tadi. Jadi begitu. Gitu kan maksudnya atau gimana? Iya Kak, baik Kak, terjawab Kak. Terima kasih Kak. Oke, Sama-sama. selanjutnya Siti, Kak. Misal solusi umumnya sama ketiganya Akarnya 3. ada 3. Gambar 3. Gimana solusi umumnya? Jadi kalau misal solusi umum itu kembarnya banyak, itu ngikutin aja. Jadi misal ada R1, sorry. Itu betul banget. Nah, misal ada R1, itu sama dengan R2, sama dengan R3. Nah, nanti itu diubah ke bentuk solusi umumnya C1 dikali R1 pangkat N, ditambah C2, kan kembar, jadi dikalikan N lagi, kali R2 pangkat N. Nah, karena ada kembarnya lagi yang R3, jadinya C3 dikali N-nya pangkatnya ditambahin 1. N pangkat 2, jadi N kuadrat kali R3 pangkat N. Dan seterusnya. Kalau misal kembarnya itu ada 4 kembarnya, ntar ini C1 kali R pangkat N, C2 kali N, terus ini juga C3 kali N kuadrat, nanti tambah lagi C4 kali N pangkat 3. Jadi pangkatnya nambah terus kalau misal ada yang kembar. Itu. Apakah sudah terjawab, Siti? Nih, dari Muhammad Zafran. Sudah siap. Kalau misalkan soalnya 6TN-1 tambah 9, berarti B pangkat N, PN-nya jadi, oh ya benar. Di B-nya 1, D sama dengan 0. Ya. Ya benar, sama dengan itu. Karena kan 9 itu nggak ada pangkat N-nya sama sekali. Ya, jadi 1 pangkat N ditambah 9 kali N pangkat 0. Jadi B-nya 1, D-nya derajatnya yaitu 0. Ya. Oke. Berarti nilai B tidak 0 ya, Kak? Nilai Iya, ada. tidak, nggak akan pernah 0. Karena 0 pangkat 0 nanti jadinya, kecuali kalau sama dengannya 0. Tapi kalau sama dengan 0 kan berarti itu homogen kan, bukan yang non homogen. Jadi nggak akan 0 ya. Oke, boleh Kak Aisyah lanjut ke Lanjut. materi selanjutnya. Ini materi selanjutnya tadi kan persamaan karakteristik. Mungkin selanjutnya ini pengubah variabel ya. Ya. Oh ya, kita ubah variabel aja langsung. Jadi ketahui Tn sama dengan 4Tn per 2 ditambah N kali log 2N. Terus diketahui T1 itu sama dengan 1. Jadi di sini kan bentuknya dalam kurungnya itu N per 2 itu pecahan. Jadi kayak kita ubah bentuk itu jadi biar lebih mudah dikerjakan. Gimana tuh? Nah, kita misalkan, kan ini karena N per 2 ya, jadi kita misalkan itu ada N itu sama dengan 2 pangkat K. Jadi K itu adalah bilangan sembarang. Ya, habis itu, jadi setiap N yang di sini itu kita ubah ke 2 pangkat K. Ya, berarti jadinya T 2 pangkat K sama dengan 4 dikali T 2 pangkat K per 2 ditambah N-nya coba 2 pangkat K. Habis itu, nah, kan N itu sama dengan 2 pangkat K. Berarti dari sini kita bisa dapatkan nilai K itu sama dengan 2 log N. Kan kalau misal kita dimisalin ada 8 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi itu di sini kita bisa punya 3 itu sama dengan 2 log 8. Jadi ini adalah pangkatnya, 2 itu adalah yang dipangkatkan, 8 adalah hasilnya. Berarti kalau misal N sama dengan 2 pangkat K, berarti nilai K sama dengan yang dipangkatkan yaitu 2 log, yang hasilnya adalah N. Jadi K sama dengan 2 log N. Dan ini sama, ini bentuknya sama ya ini. Log 2N itu bisa dituliskan 2 log N juga. Itu.
Nah, ini kan berarti 2 pangkat K dikali 2 log N, kita punya nilainya adalah K. Gitu. Nah, selanjutnya, di sini, ini kan jadi T 2 pangkat K, sama dengan 4 dikali T, ini kan 2 pangkat K per 2, 2 pangkat K 2 pangkat K per 2, itu kan sama aja kayak 2 pangkat K dikali, kan ini 2 pangkat 1 ya. Kalau dinaikkan kan jadi tandanya jadi kebalikannya, jadi negatif. Kalau misal yang di bawah negatif, kalau dinaikkan jadi positif. Nah, karena yang di bawah ini positif, kalau dinaikkan jadi negatif, kali 2 pangkat min 1. Dan kalau misal digabungkan, kan kalau digabungkan berarti dijumlahkan pangkatnya. Jadinya 2 pangkat K min 1. Jadi di sini T 2 pangkat K min 1. Ditambah 2 pangkat K dikali K. Terus selanjutnya, kita misalkan T 2 pangkat K itu sama dengan TK. Jadi misal kalau ada T 2 pangkat K min 1, jadinya adalah T K min 1. Nah, kita ubah bentuknya, jadi TK sama dengan 4 dikali TK min 1 ditambah 2 pangkat K dikali K. Nah, untuk selanjutnya itu sama ngerjain kayak yang persamaan karakteristik. Jadi kita nyari persamaan karakteristiknya. Jadi kita cari persamaan karakteristiknya dulu. Kita ubah bentuknya jadi TK yang bentuk TK ini kita jadiin satu ruas. 4 kali TK min 1 dipindah ruas jadi min 4 kali TK min 1 sama dengan 2 pangkat K dikali K. Nah, terus sekarang kita cari persamaan karakteristiknya dari yang bentuk homogen dulu. Yang kita ubah yang ini dulu kan. Berarti kan R dikurangin, ini kan R pangkat 1 karena yang paling akhir itu yang dikurangin 1 kan, mengurangin 1. Nah, selanjutnya R kurangin koefisiennya 4, R min 4 sama dengan 0. Karena sudah cuma ada ini doang, TK min 4 kali TK min 1. Jadi cuma ada R min 4 sama dengan 0. Selanjutnya yang non-homogennya. Berarti kan nilai dari 2 pangkat K dikali K. Nah, 2 pangkat K kali K ini kan berarti kita ubah bentuknya jadi B. Kan kalau sebelumnya kan B pangkat N kali PN. Nah, karena ini kita dalam bentuk K, jadi kita sesuaikan B pangkat K dikali PK. Berarti kan ini B pangkat K itu berarti jadinya kalau diubah kan jadinya 2 pangkat K dikali K pangkat 1. Di sini kita punya B-nya sama dengan 2 dan D-nya sama dengan derajatnya yaitu 1. Dan misal kita ubah bentuknya jadinya R min 2 kan R min B pangkat 1 tambah 1. D tambah 1. D tambah 1 kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan misal kita gabungkan jadinya R min 4 terus R min 2 kuadrat sama dengan 0. Dan kita cari akar-akarnya. Jadi R1 sama dengan 4. Kemudian R2 itu sama dengan R3 kan? Sama dengan 2. Oke. Selanjutnya adalah bentuk solusi umumnya. Solusi umum. Nah, di sini bentuk solusi umumnya kan berarti kita dalam bentuk TK. Berarti TK sama dengan C1 koefisien 1 dikali R1 dipangkat K ditambah C2 dikali R2 pangkat K ditambah karena akarnya kembar berarti ini jadi C3 dikali K dikali R3 pangkat K gitu. Kemudian kita masukkan nilai R-nya. Jadi C1 dikali R1 kan 4 berarti 4 pangkat K ditambah C2 dikali R2-nya yaitu 2 pangkat K ditambah C3 dikali K dikali R3-nya 2 pangkat K. Nah, di sini TK. TK. Oke, selanjutnya nilainya ini kita kembalikan ke nilai semula lagi. Jadi kan TK itu tadi sama dengan, nah nih, T 2 pangkat K. Jadi kita ubah jadi T 2 pangkat K sama dengan
C1 kali 4 pangkat K tambah C2 kali 2 pangkat K ditambah C3 kali K kali, ini kurang pangkat K ya, kali 2 pangkat K. Selanjutnya kita kita kembalikan ke bentuk N lagi. Ini kan N kan sama dengan 2 pangkat K. Nah, di sini kita punya 4 pangkat K. 4 pangkat K itu kan sama dengan 2 pangkat K. Gimana ya namanya? 2 kuadrat pangkat K. Ya, 2 kuadrat pangkat K. Ya. Aku bingung ya. Di sini kan 4 pangkat K itu sama dengan 2 pangkat K di kuadratin. Kan 4 pangkat K itu sama dengan 2 kuadrat pangkat K. Sama aja kayak 2 pangkat K. Nah, ya. Nah, padahal kita punya 2 pangkat K itu adalah N. Berarti kita bisa ubah jadinya C1 dikali N kuadrat. Ditambah C2, 2 pangkat K itu N, ditambah C3 dikali K itu tadi nilainya adalah nih 2 log N. Jadinya C3 2 log N dikali 2 pangkat K adalah N. Oke. Sekarang kita punya C1, C2, C3. Sekarang kita harus cari itu. Padahal kita punya T1 sama dengan 1. Jadi kita mulailah cari koefisiennya. Sama T1. Kalau dimasukkan jadinya C1 kali 1 kuadrat ditambah C2 dikali 1 ditambah C3 kali 2 log 1 dikali 1. C1 kali C1 kuadrat berarti kan C1 ditambah C2 kali 1 ya C2 ditambah 2 log 1. 2 log 1 itu kan berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya jadi 1. Nah, bilangan yang dipangkatin berapa? Kenapa? Ini dari tadi share screen-nya nggak jalan. Oh, serius? Bentar. Ini nggak jalan. Oke, dah. Udah. Kayaknya harus berganti gitu loh, Syah. Harus diapain? Harus digerakin beberapa saat gitu loh. Baru bisa. Iya. Oke. Tapi baru aja atau udah dari tadi? Iya, dari tadi. Gak bakal lanjut aja. Ini dilanjutin atau gimana deh? Udah kelihatan kok. Kelihatan ya. Ya lanjutin ya. Berarti tadi udah sampai ini. C3 kali 2 log 1 kali 1. Nah. Ini masuk enggak? Kira enggak, Mah? Gerakin lagi coba itunya. Apa ya? Masih yang tadi sih, Syah. Ya, ntar. Apa ya? Coba gerakin ininya. Apa sih namanya? Ayat gitu. Masih yang tadi ya? Iya. Apa yang macet? Coba tulis sesuatu. Aku nih kan lagi ngeliat juga nggak berubah dari tadi. Nggak, maksudnya yang barusan aku colek. Ya. Coba digerak-gerakin gitu. Apa sih namanya? Ya. Kita stop. Stop dulu. Stop dulu.
Ntar putus jaringannya. Bisa. Nyambung? Bentar. Tadi ya teman-teman ini jaringannya. Share screen-nya udah kelihatan belum? Belum, Syah. Tapi kamu coba pindahin ke itunya. Udah gerak-gerakin? Whiteboard-nya. Iya sih. Udah. Apa ya? Dia nge-set ini. Settingan apa sih namanya? Coba keluar. Gimana? Wah, nggak bisa ngeliat sendiri lagi. Oh, Screen-nya belum, bukan seluruhnya. Bukan entire itu. bentar.
Udah, Syah, udah. Kelihatan? Udah kok. Udah. Ini lanjutin. Oh, punya aku nggak muncul dari tadi. Oke, lanjutin berarti ya. Aduh, maaf ya, serius ini mau banget. Ini selesaikan yang ini. Jadi lanjutin tadi 2 log 1. Nah, 2 log 1 itu kan berapa yang dipangkatin 2? 2 pangkat berapa biar hasilnya sama dengan 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatin yang hasilnya 1 itu adalah yang dipangkatin 0. Nah, jadi 2 log 1 itu makanya sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau di sini kita tuliskan jadi C1 tambah C2 tambah C3 dikali 0 dikali 1. Maka kita dapat di sini sama dengan C1 ditambah C2. Nah, C3 kali 0 kali 1 kan sama dengan 0. Berarti nggak usah ditulisin aja. Dan kita punya nilai T1 adalah 1. Maka C1 tambah C2 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya, karena ini ada 3 koefisiennya, berarti kita perlu nyari 3 juga. Jadi kita cari T2 sekarang. T2 kita cari pakai ini. Tn sama dengan 4T N per 2 kali N tambah N kali log 2N. 4 dikali T. 4 dikali T N per 2 berarti 2 per 2 ditambah N log 2N. N dikali log 2N kita masukkan. Oh, ini N-nya 2 kan ya. Jadinya 2 dikali log 2, 2. Di sini kita bisa dapat 4T, 2 per 2 itu 1, ditambah 2 dikali 2 log 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Adalah 2 pangkat 1. Berarti 2 log 2 itu adalah 1. Kemudian, selanjutnya, 4 dikali T1. T1 yaitu 1. Ditambah 2 dikali 1. Sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, T2 itu kalau misal kita ubah ke solusi umumnya, berarti kan sama dengan C1 dikali 2 kuadrat ditambah C2 dikali 2 ditambah C3 dikali 2 log 2 dikali 2. Jadinya 4C1 4C1 ditambah 2C2 ditambah 2 log 2 kali 2. 2 log 2 itu 1 kali 2 berarti 2. Tambah 2C3. Share screen-nya gerak nggak? Oh, oke. Lanjut. Nah, ini kan sama dengan 6 berarti. Selanjutnya, kita cari satu persamaan lagi. Jadi dari T, nah kan ini kan soalnya kan kita punyanya itu Tn per 2 kan. Kalau misal kita masukkan N-nya itu 3, kan nanti jadinya ada T3 per 2, kan susah. Jadi biar enak masukin, biar nanti dapat angka yang bulat, kita masukinnya itu N-nya adalah yang kelipatan 2. Tadi kan sudah 2, berarti sekarang kelipatan 2 selanjutnya adalah 4. Jadi kita masukkan T4. Berarti kan sama dengan 4 dikali T, 4 per 2, ditambah 2 dikali, tambah N ya. N berarti 4 dikali 2 log 4. Di sini kita punya T4 per 2, berarti kita punya T4 per 2, berarti kan ini 4 dikali T2 kan. Ditambah
4 dikali 2 log 4. 2 log 4 itu 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 4? 2 pangkat 2 kan, berarti 2 log 4 itu sama dengan 2. Jadi kita tulis ini 2. Terus sama dengan 4 dikali T2-nya tadi kita punya 6 ditambah 8, 4 kali 2. 6 kali 4, 24 ditambah 8 sama dengan 32. Kita punya T4 sama dengan 32. Selanjutnya kita masukin ke solusi umumnya. Jadinya C1 dikali 4 kuadrat ditambah C2 dikali 4 ditambah C3 dikali 2 log 4 dikali 4. Di sini C1 kan berarti 16. 4 kuadrat kan berarti 16 kan. 4 kuadrat 16 dikali C1 ditambah 4C2 ditambah 2 log 4 kali 4. 2 log 4 itu kan 2 tadi. 2 dikali 4, 8. Berarti 8C3. Nah, ini kita sama dengan nilai tadi T4 adalah 32. Sekarang kita udah punya 3 persamaannya, yaitu C1 sama dengan tambah C2 sama dengan 1. Habis itu 4C1 tambah 2C2 tambah 2C3 sama dengan 6. Habis itu 16C1 tambah 4C2 tambah 8C3 sama dengan 32. Selanjutnya ya substitusi dan eliminasi seperti yang soal sebelumnya. Ini mau dilanjutkan ini dulu atau kan kalau ngitung kan tergantung ke kita sendiri kan. Mau lanjutin hitung aja atau mau coba ke teorema master, lanjutin teorema master dulu. Saya kan belum. Yang master, Kak. Oke, lanjut ke master. Ya, teorema master aja dulu ya. Tadi kalau yang tadi tuh tinggal lanjutin aja sih ngitungnya sama kayak soal sebelumnya. Sebenarnya teorema master itu cuman sebentar. Ya cuman sedikit. Jadi teorema master itu kan kita cuma nyari nilai big O-nya berapa. Yaitu termasuk big O berapa. Jadi di sini kita ada Tn itu sama dengan 2T N per 3. Sebenarnya ini agak... Oke, lanjutlah. Tambah 3 log N. Jadi teorema master itu bentukannya adalah Tn sama dengan A T N per B ditambah fungsi N. Dan kita jadi kan kita di sini bisa nemuin A itu sama dengan 2, habis itu B itu berarti sama dengan 3, terus Fn-nya itu berarti sama dengan 3 log N. Nah, habis itu selanjutnya kita bandingkan. Jadi kita cari. Jadi ini kita bandingkan, kan kalau teorema master itu ada 3 kemungkinan kan, kalau misal A itu kurang dari B pangkat D, habis itu ada A itu sama dengan B pangkat D, dan satu lagi A itu lebih besar dari B pangkat D. D itu apa? D itu derajat dari ini PN-nya. Habis itu sebenarnya agak susah ya, 3 log N. 3 log N itu berarti derajatnya N pangkat berapa ya? Tiga log N itu kalau misal diubah bentuk ini mungkin yang 3 log N ini aku masih belum tahu. Ya, aku belum tahu beneran. Jadi mungkin nanti dikip dulu ya. Kita nyarinya pakai soal yang selanjutnya aja ini. Ya, ini kita cari Pascal teorem. Sama kayak tadi, Tn sama dengan 2T N per 2
ditambah 2N. Nah, di sini kita bisa, kalau misal diubah bentuk ke teorema masternya, ya kan Tn sama dengan A dikali T, N per 2, apa namanya? N per B, N per B ditambah 2N. Nah, di sini ditambah Fn. Sorry. Tambah Fn. Berarti kan kita bisa dapat nilai A-nya itu sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan 2, dan nilai Fn-nya itu berarti sama dengan 2N. Nah, 2N ini kan berarti N pangkat 1 kan, derajatnya adalah 1. Berarti kita dapat nilai D sama dengan 1. Nah, ini kan ada 3 kemungkinan nilai teorema master itu. Ada yang A kurang dari B pangkat D, habis itu A sama dengan B pangkat D, dan satu lagi A lebih besar dari B pangkat D. Kalau misal A itu kurang dari B pangkat D, maka ini termasuk big O N pangkat D. Kalau misal A itu sama dengan, berarti jadinya big O N pangkat D dikali, bentar. N pangkat D dikali, nah, N pangkat D dikali log N. Nah, selanjutnya kalau misalnya A lebih besar dari B pangkat D, jadinya big O N pangkat B log A. Sekarang kita bandingin dulu nih. A itu 2, habis itu B pangkat D berarti 2 pangkat 1. Nah, ini hasilnya berarti kan sama dengan. Karena sama dengan, berarti kita pakai yang A sama dengan B pangkat D. Itu termasuk elemen big O, N pangkat D berarti N pangkat D-nya 1 dikali log N. Berarti ini termasuk dari N big O N log N. Udah, teorema master. Gitu aja sih. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain? Contoh A yang lebih besar dari B. Contoh A yang lebih besar dari B. Ada lagi nggak ya? Itu tergantung ini ya, Kak. Tergantung Nilai soalnya. Ini kan ya. Nilai A sama B-nya aja sebenarnya kan ya. Jadi kalau misalkan kita punya A itu 2, misal B itu 2 dan D-nya ini misal 2. Kok di sini misal ada A2, habis itu B2, terus D sama dengan 2. Nah, kan kita punya di sini jadinya 2, habis itu kalau B pangkat D-nya adalah 2 kuadrat kan, sama dengan 4. Nah, ini kan berarti 2 itu lebih kurang dari 4. Oh, maunya yang A lebih besar ya? Ya, kalau misal 2 pangkat 4, ini berarti kita ambil yang 2 pangkat 4. 2 lebih kurang dari 4, berarti kita ambil yang ini. Jadi masuknya nanti big O, elemen big O, N pangkat D, berarti N pangkat D-nya itu 2. Kalau misal yang A lebih besar dari B pangkat D, kita misalkan A-nya itu ada misal 4, habis itu B-nya itu 2, D-nya 1. Ntar jadi ini 4 dibandingkan 2 pangkat 1. Kan besaran yang A. Berarti ntar kita masukinnya, itu masuk elemen O, N pangkat B-nya itu berarti 2 log 4. 2 log 4 itu 2. Karena 2 pangkat berapa hasilnya 4? 2 pangkat 2. Berarti ini O, N, 2 pangkat 2. 2 log 4, 2. Kalau yang ubah variabel misal Tn 3 Tn per 2 plus 2N plus 1 dan T1 sama dengan 1, nyari non homogennya gimana ya? Kalau misal gitu, ini kan ini Tn sama dengan 3 Tn min 2, Tn per 2 ditambah 2N
tambah 1. Oh, kalau ini kita ubah dulu sih bentuknya kan, karena ini ada pecahannya. Jadi kita ubah bentuknya, karena ini per 2, jadinya kita misalkan N itu sama dengan 2 pangkat K. Oh ya, jadi kan besok soalnya itu kan nggak mesti, mungkin aja nggak mesti N per 2. Jadi bisa aja ntar ada soalnya tuh TN itu sama dengan T N per 3 ditambah 3N misal gitu. Nah, nanti permisalannya itu N-nya itu sama dengan 3 pangkat K gitu. Jadi menyesuaikan dari nilai pernya ini. Oke, ini lanjutin yang sebelumnya. Berarti kan ini jadinya T 2 pangkat K sama dengan 3 dikali T 2 pangkat K per 2 tambah 2N tambah 1 ya. Ini N-nya kita ubah ding. Jadi 2 kali 2 pangkat K. Ning. Nah, habis itu sama kayak tadi, diubah bentuknya. Jadi T 2 pangkat K sama dengan 3T 2 pangkat K min 1 ditambah 2 kali 2 pangkat K ditambah 1. Selanjutnya T 2 pangkat K-nya kita ubah jadi TK dengan 3T K min 1 ditambah 2 dikali 2 pangkat K ditambah 1. Nah, ini yang unsur-unsur suku-suku yang ada TK-nya kita jadikan 1, jadinya TK dikurangin 3T K min 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat K ditambah 1. Nah, ini yang tanyain gimana caranya nyari non homogennya kan? Berarti non homogen yang ininya kan. Berarti jadinya 2 dikali 2 pangkat K ditambah 1. Nah, karena di sini ada operasi penjumlahan, maka dibagi 2. Jadi yang 2 kali 2 pangkat K sendiri dihitung, yang 1 dihitung sendiri. Sekarang yang 2 kali 2 pangkat K. Jadi kan kita mau ubah ke bentuk B pangkat K dikali P K. Nah, biar ini yang udah ada pangkat K-nya kan berarti yang 2 ini. Jadi ini 2 pangkat K dikali 2 dikali K pangkat 0. Maka di sini bisa dapat B-nya sama dengan 2 dan D-nya itu pangkat dari K-nya ini itu 0. Jadi bisa dapat R min 2 pangkat 0 tambah 1, D tambah 1 yaitu 1. Selanjutnya yang 1 juga dicari gitu sama. Jadi kan 1 itu gak ada pangkat K-nya sama sekali kan. Jadi kita buat 1 pangkat K dikali 1 kali K pangkat 0. Ini jadi dapatlah B itu sama dengan 1, habis itu D-nya D-nya itu sama dengan 0. Nanti dapatlah R-nya itu min 1 pangkat 0 tambah 1. D tambah 1 yaitu 1. Itu sih yang non homogennya. Oke. Kayaknya ini udah kita akhiri saja ya Kak Aisyah. Oh Sebelum iya. itu, Kak Cahyo boleh kirim ini link feedbacknya. Teman-teman boleh isi dulu ya link feedbacknya untuk. Oke. Oke, boleh teman-teman isi dulu link feedbacknya untuk selanjutnya responsi ini apa sih yang mau kita perbaikin lagi dari teman-teman semua gitu. Dan mungkin kita bisa tutup ini responsinya. Tapi sebelum itu mau dokumentasi dulu. Teman-teman yang bisa on cam, boleh dong on cam buat dokumentasi. Kita tunggu sampai 18.06 ya. Boleh teman-teman yang bisa on cam.
Bentar ya. Stop sharing. Oke, teman-teman yang lain boleh dong on cam juga. Temenin nih kita. Aisyah Ayo sama guys, oke. Kak Cahyo boleh hitung mundur ya kalau udah siap. Kabarin aja. Oke, boleh sekarang boleh sih. Oke. Oke, aku ambil alih bentar ya. Boleh teman-teman yang belum on cam, kalau mau on cam boleh ya. Oke, ini ada 4 slide. Di slide pertama, hitung mundur ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Hitung mundur lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Silakan ke Rahma. Oke, makasih teman-teman yang udah join. Semoga besok UAS AK-nya lancar. Berkat Kaisha, bantuan Kaisha. Ini nanti di jam 19.30 ada responsi STD sama Kak Nuril. Boleh teman-teman yang mau ikut join di 19.30 nanti join lagi ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aisyah, Kak Rahma.